Oke, halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Yes Education. Ini terima kasih sudah join di siang hari ini untuk acara webinar bersama Yes Education. Untuk hari ini, di sini kita ada eh, perwakilan dari Deakin University, dari Miss Rindawati dan Miss Kasa, yang nantinya akan menjelaskan terkait dengan informasi Deakin University dan Deakin College Jakarta. Nanti untuk informasinya kita berikan waktu sekitar 1 jam, mungkin lebih 15 menit untuk Q&A. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada saat presentasi, nanti bisa langsung menuliskan pertanyaannya di Q&A chat box ya. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu, saya persilakan untuk dari perwakilan dari Deakin University, mungkin dari Miss Rinda, untuk memulai sesi webinar hari ini. Terima kasih. Boleh. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih juga Gasa yang sudah hadir. Jadi mungkin sedikit perkenalan juga. Jadi saya udah dikenalin juga sih ya. Saya Rinda sendiri dari Deakin University dan hari ini saya ditemani dari Deakin College Jakarta, yaitu Kak Gasa. Di hari ini kita mungkin sifatnya lebih kayak casual aja ya. Kayak nanti aku mungkin yang mulai sedikit, setelah itu baru disambung sama Kak Gasa untuk Deakin College Jakartanya sendiri. Dan karena casual, feel free untuk kalau misalnya ini bisa raise hand nggak sih, Mas Farid? Bisa ya? Ya, bisa Bisa raise kan? hand, Nah, bisa if you want to raise ngobrol. hand, feel free to do so. Like kayak interrupting in between presentasi boleh, biar kita langsung jawab aja ke on the spot gitu. Jadi biar lebih gampang daripada ditunggu sampai question and answer juga boleh. Kalau misalnya nanti udah kelupaan kan susah ya. Tapi anyway, both way are okay ya. Jadi feel free untuk involve dan juga kalau ada pertanyaan di tengah-tengah, raise your hand aja biar kita bantu untuk bisa langsung ditanyain pertanyaannya. Jadi tanpa mengulur waktu, let me share my slide dulu ya. Oke, hopefully udah bisa kelihatan. Oke, Ya, sudah kelihatan. Yes. baik. Uh, Jadi Deakin University Indonesia Australia, kita dari Deakin Indonesia timnya, itu mungkin sedikit perkenalan juga ya dari tim kita. Mungkin ada teman-teman yang sudah kenal atau sudah pernah ketemu salah satu tim dari kita juga. Nah, kita memang dari Deakin University-nya kita berkantor di Intelland Tower, tapi berempat dari kita. Jadi international manager kita dari Melbourne langsung, beliau Kavina Barat. Terus ada country manager kita Lina Darliana yang di samping Kavina. Terus di samping paling kiri itu ada Sebastian Gunawan yang merupakan partnership koordinator dari kita. Dan yang di samping saya ada Pak Zaki Muftana yang merupakan alumni koordinator juga. Jadi kita berempat sih yang memang base di Indonesia yang membantu teman-teman kalau misalnya nanti ada inquiry mengenai uh, student study ke Deakin University di Australia. Itu sedikit perkenalan, jadi saya langsung masuk aja ke dalam apa yang kita bahas hari ini. Itu lebih ke mengenal Deakin lebih dekat ya. Mungkin saya mulai dengan kenapa sih memilih Deakin University ya. This is very important biasanya karena kayak bahan untuk teman-teman untuk ketika ada student ataupun parents yang datang ke kantor teman-teman nanya kenapa harus Deakin gitu kan ya. Yang pertama adalah kita per tahun ini 2025 kita sudah masuk ke dalam top 200 university secara worldwide. Jadi kita masuk gengnya 200 ya sekarang ya. Jadi Deakin University secara KIAS ranking itu berada di 197. Di compare kalau misalnya tahun lalu kita di 233 posisinya. Selain itu, sebenarnya kita juga sudah 13 tahun berturut-turut mendapatkan predikat university dengan tingkat kepuasan yang paling tinggi. Itu berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh
Kalau teman-teman tahu atau sudah pernah dengar dari yang uni lain, itu yang dikeluarkan oleh Australian government itu berdasarkan KILT. KILT ini kepanjangan dari Quality Indicator for Learning and Teaching. Jadi survei ini dikeluarkan oleh pemerintah Australia ke semua alumni yang lulus dari international student ya yang sudah lulus ketika belajar di Australia, universitas di Australia ya. Jadi ini kayak first hand experience dari student, mereka kasih pengalaman belajar mereka kayak gimana, banyak kategorinya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, misalnya yang kategori yang kita highlight di sini, misalnya kayak education experience-nya, kita juga dalam survei itu kita nomor satu di antara di compare ke university lain yang ada di Victoria. Terus kategori lain misalnya di fasilitas and resources, itu juga kita nomor satu. Student support kita juga nomor satu di compare ke university lain yang ada di Victoria, sama course satisfaction dan teaching quality juga. Jadi ini kayak lima kategori yang masuk ke dalam survei itu, cuman ada kategori lain juga ya. Jadi survei itu sangat komprehensif, di mana survei itu memang sangat panjang. Jadi dari hasil overall, secara overall itu kita sudah ranking kita selalu nomor satu di compare ke university lain di Australia, di Victoria maksud saya, dan itu sudah kayak trend ranking 13 tahun berturut-turut gitu. Jadi bisa dibilang Deakin sendiri sangat memperhatikan yang namanya kepuasan dalam segi banyak hal, dan student-student yang sudah lulus dari Deakin bisa dibilang mereka sangat apa ya, puas dengan apa yang mereka dapatkan ketika belajar di Australia, di Deakin sendiri. Terus kategori lain lagi kenapa harus Deakin adalah online study. Mungkin sekarang ini online study udah menjadi sesuatu yang common ya, ketika pandemi hits, semua go back to online ya. Semua sistem apapun bisnis, education semua masuk ke online gitu ya, dunia online. Tapi Deakin sendiri itu sudah menjadi pionir. Jadi sebelum pandemi terjadi pun Deakin sudah punya sistem online yang sangat komprehensif, di mana memang Deakin menerima student untuk belajar fully online gitu dari awal. Dan ini sudah dilaksanakan dari mungkin 40 tahun yang lalu. Jadi dulunya mungkin istilahnya masih dikenal sebagai distance learning, tapi sekarang udah lebih populernya ada online study. Jadi hampir mungkin bisa dibilang 80% course yang ada di Deakin sendiri itu di-offer secara online juga. Artinya apa? Artinya adalah kalau misalnya student-student yang tidak bisa hadir secara fisik ke kelas, ke Australia sendiri, atau mereka mungkin ada bisnis, atau mereka sudah punya posisi yang bagus di kerjaannya dia sekarang, tidak bisa ditinggalin, mereka tetap bisa study, jadi mereka tidak perlu ke Australia, tapi dan juga mereka tidak dikasih COE ataupun visa ya. Mereka bisa study dari uh, negaranya masing-masing ataupun dari kota-kotanya masing-masing. Jadi itu kelebihan dari online study, dan mereka nanti pada akhirnya akan mendapatkan degree yang sama dengan student-student yang ada yang melakukan itu secara on campus. Nah, itu salah satu kelebihannya. Yang lain adalah work integrated learning. Jadi aspek work integrated learning itu bisa dibilang hampir 90% juga program di Deakin, semuanya tuh ada work integrated learning-nya. Artinya apa? Adalah mereka mengintegrasikan unit-unit atau subjek-subjek yang sangat praktikal di dalamnya. Jadi work integrated learning itu lebih gampang dikenalnya sebagai internship ya, atau kayak kerja magang di mana gitu kan, di perusahaan gitu. Tapi sebenarnya work integrated learning sendiri itu banyak bentukannya. Jadi dalam bentuk bisa aja dari project, pokoknya yang melibatkan industri, yang real life, dan yang benar-benar student kerjakan ketika mereka di dunia kerja. Jadi itu work integrated learning. Untuk program-programnya sendiri, biasanya di work integrated learning itu ada yang programnya memang dibikin sebagai compulsory, wajib, ada juga yang memang merupakan pilihan gitu. Jadi itu benar-benar tergantung nanti program yang dipilih oleh studentnya masing-masing. Nah, untuk poin terakhir adalah accredited courses. Jadi kita ada banyak program yang sudah terakreditasi secara body di Australia, misalnya di komputer atau IT kita
terakreditasi oleh ACS, Australian Computer Society. Di psikologi tentunya sama APS, Australian Psychology Society. Engineering kita diakreditasi sama Engineers Australia. Banyak lagi ya, dietetics. Pokoknya banyak banget program yang sudah terakreditasi sama body-body yang terkait dengan program tersebut. Kenapa akreditasi ini penting? Biasanya lebih karena menentukan kualitas dari course itu sendiri. Dan mungkin di Indonesia ataupun di market, student nggak peduli itu diakredited atau enggak. Tapi penting untuk mengedukasi parents ataupun student, di mana kalau course yang terakreditasi itu, dalam artian mereka tuh diawasi sama industri, sama body tersebut, di mana mereka menawarkan program tuh memang yang sesuai standar mereka. Dan itu juga mengartikan di mana program tersebut up to date gitu. Misalnya IT ya, IT kalau 5 tahun yang lalu kita nggak tahu tuh namanya istilah AI gitu ya, atau yang lebih ke cyber security gitu kan. Karena perkembangan zaman sangat cepat, kalau misalnya university tidak mengikuti, bisa-bisa university kalau tidak menawarkan program yang up to date, misalnya kita salah satu uni di Australia yang paling pertama menawarkan program AI gitu ya. Nah, kalau tidak mengikuti zaman, bisa-bisa student yang belajar itu ketinggalan gitu. Mereka masih belajar IT basic gitu, tapi ternyata kebutuhan di dunia kerja ternyata lebih sudah sekarang yang dicari adalah anak-anak lulusan AI misalnya. Gitu sih. Jadi itu salah satu functions dari adanya accreditations dari program-program. Next. Nah, ini lokasi secara wise, Deakin ini merupakan salah satu menurut saya adalah university yang cukup unik di mana menawarkan kampus yang berada di lokasi yang berbeda-beda, di mana ada strength-nya masing-masing gitu ya. Misalnya di Victoria, kan lokasinya memang di Victoria semua. Misalnya kalau ada student yang lebih ke city-centric person, dia bisa mungkin memilih kampus yang di Melbourne. Tapi kalau ada student yang memang ya lebih suka nature, lebih suka nggak terlalu rame, vibe-nya gitu ya, bisa juga ke Geelong ataupun ke Warrnambool. Nanti akan saya jelasin lebih details. Tentunya manfaat dari tinggal di daerah yang berbeda di cross cities ini ada plus and minusnya. Yang pertama adalah kalau misalnya dari segi living cost itu akan lebih murah atau lebih mahal tergantung seberapa besar kota tersebut. Misalnya Melbourne tentunya lebih mahal di-compare ke Geelong. Lebih mahal Geelong di-compare ke Warrnambool sendiri gitu. Dan dari segi benefit yang kita lihat adalah juga yang namanya post study work visa. Mungkin teman-teman juga udah mulai mendengar banyak update dari imigrasi mengenai perubahan ya. Misalnya yang tahun lalu post study work visa itu bisa berdasarkan course dan mendapat tambahan 2 tahun, dan itu sudah mulai dihapuskan. Jadi yang tetap stay adalah yang regional post study work visa. Jadi Deakin sendiri kalau student tersebut belajar atau studinya di Geelong atau Warrnambool, mereka bisa mendapatkan manfaat ini. Jadi untuk student di Geelong itu bisa tambahan 1 tahun, dan student di Warrnambool bisa dapat tambahan 2 tahun. Jadi itu salah satu benefit juga untuk tinggal di regionalnya. Next. Untuk living in Melbourne, mungkin teman-teman sudah banyak yang familiar sama Melbourne atau sudah pernah atau sering ke Melbourne. Menurut saya pribadi, Melbourne itu salah satu kota besar di Australia yang sangat multicultural, sangat menurut saya safe dan juga vibrant. Vibrant dalam artian kayak city-nya tuh a lot to explore, sangat kalau di Indonesia mungkin kita bisa bilang itu kota pelajar yang nyaman lah untuk ditinggalin gitu. Dan kalau kita analogikan sama Indonesia bisa dibilang mungkin Jogja atau Bandung lah ya Melbourne ini sendiri. Dan juga Melbourne juga sudah dinobatkan sebagai kota the most livable ketiga di dunia dengan predikat kelima best student city. Banyak banget event yang ongoing di Melbourne, misalnya festivals, art galleries, event-event besar kayak sport itu semuanya biasanya berlokasi di Melbourne. Dan
Melbourne sendiri juga merupakan salah satu sporting capitals ya di dunia. Di event-event besar di dunia biasanya diadakannya di Melbourne. Jadi a lot to explore kalau misalnya student masih memilih ya mau di kota mana di Australia. Nah, Melbourne sendiri kita berlokasi di Burwood Campus. Jadi nama daerahnya Burwood. Burwood sendiri dari segi akses dari kota itu CBD-nya Melbourne sekitar 20 menit pakai mobil, tapi kalau pakai public transportation bisa 40 menitan. Melbourne Burwood Campus ini merupakan yang paling besar, kampus yang paling besarnya kita karena dengan populasi yang memang most of student itu coming to Burwood dan lokasi kampusnya juga yang paling gede untuk yang di Burwood ini. Program-program yang di-offer itu banyak ya, rata-rata sih di bidang bisnis, communication, itu semuanya ada di Melbourne Burwood-nya sendiri. Nah, ini Geelong untuk living in Geelong. Jadi Geelong sendiri adalah kota kedua terbesar untuk di Victoria sendiri setelah Melbourne dan aksesnya sebenarnya nggak terlalu jauh menurut saya karena bisa diakses pakai tren itu selama 1 jam perjalanan. Jadi kalau dibilang kecil sebenarnya nggak kecil banget untuk range-nya Geelong, tapi kalau dibilang lebih besar dari Melbourne itu enggak ya. Jadi memang dia kotanya slightly lebih kecil dari Melbourne sendiri, tapi untuk tinggal ya cukup nyaman lah, untuk akses ke apa-apa aja tuh gampang di supermarket, makanan, restoran itu tentunya ada di situ. Geelong sendiri ini eh, bisa dibilang dia daerahnya tuh banyak yang coastal. Jadi ada salah satu kampusnya kita, misalnya kampus yang waterfront ini gambar kampus aerial view dari atasnya. Jadi kalau agak majuan dikit aja lagi itu udah kelihatan coastalnya atau apa kayak pantainya gitu, pesisir pantainya itu. Nah, kampus Geelong ini sendiri sebenarnya itu lokasi dari rektoratnya kita. Jadi kampus paling pertama di Ken itu sebenarnya lokasinya yang ini. Kalau teman-teman lihat gedung yang ini salah satu gedung yang mungkin kelihatannya tua, tapi sebenarnya dia eh, gedung untuk student arsitek dan gedung ini sudah dilindungi sama pemerintah Australianya sendiri sebagai cultural heritage. Jadi karena dilindungi itu dilarang sama pemerintah untuk diapa-apain depannya ya. Tapi di dalamnya sendiri sebenarnya karena dia kampus arsitek, di dalamnya itu desain bagus banget arsiteknya dan in fact mereka sudah winning kayaknya 3 awards deh pada beberapa tahun yang lalu untuk desain arsiteknya sendiri. Jadi anak-anak yang nanti kalau misalnya teman-teman punya student arsitek itu memang kampusnya hanya ada di sini. Jadi tidak ada pilihan lain selain Geelong gitu. Next untuk kampus yang di Wonpon, ini Geelong Wonpon sendiri jarak dari waterfront ke Wonpon itu sekitar 10 menit pakai bus. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi dia bukan di area coastal lagi. Jadi dia memang daerah yang pemukiman gitu dan kampusnya ini hosting program-program di bawah kayak engineering, medical, semuanya di sini biasanya. Nah, yang selanjutnya adalah living in Warrnambool. Nah, Warrnambool sendiri memang kota kelima paling besar di Australia, di Victoria sendiri, dan Warrnambool itu dari segi akses itu sekitar 3 jam dari Melbourne-nya. Jadi memang lumayan jauh, tapi dia di daerah pinggiran juga, dalam artian pinggiran pantai ya. Jadi kalau teman-teman pernah ke Melbourne dan familiar dengan kata-kata apa tourist attractions yang namanya Great Ocean Road, itu kan salah satu yang populer atau yang dicari-cari turis biasanya ketika mereka main ke Melbourne. Nah, sebenarnya Great Ocean Road itu along the way Warrnambool ini. Walaupun dibilang 3 jam mungkin jauh, ya memang jauh ya. Tapi sebenarnya banyak kok turis yang datang ke Melbourne tuh untuk visit Great Ocean Road misalnya. Jadi in terms of access sendiri itu bisa diakses sama menggunakan train dan nanti di lokalnya itu ada bus juga.
Jadi memang Warrnambool ini kampus paling kecil kita atau Bontot, dan banyak benefit yang diberikan oleh pemerintah ataupun dari Deakin sendiri kalau student mau studi di daerah Warrnambool. Tapi memang untuk Warrnambool kampus sendiri kita offeringnya nggak terlalu banyak ya program programnya. Misalnya hanya di S1 dan juga di bidang kayak commerce, education, nursing, environmental science, dan marine science. Jadi memang nggak banyak, tapi international studentnya mulai growing sekarang in terms of campus locations. Dan ditambah lagi biasanya nanti akan ada aku jelasin soal scholarship ya. Jadi karena kota ini kayak diutamakan, biasanya banyak juga scholarship yang available. That's Warrnambool campus. Nah, untuk programnya sendiri kita ada study area-nya banyak ya. Tapi dari semua bidang bisa dibilang kita terbagi menjadi 4 fakultas. Jadi bidang areanya banyak banget. Misalnya di Business and Law kita ada yang standar ya commerce, bisnis. Nanti fakultas kedua kita ada di fakultas misalnya kesehatan. Di bawah kesehatan tuh juga banyak program misalnya psikologi, nursing, medicine, nutrition itu ada di situ. Fakultas yang ketiga itu di Arts and Education. Arts and Education-nya cukup luas juga, selain Education Arts, ada Communications yang juga gede, animation, film itu di bawah fakultas ini. Dan yang terakhir adalah CB atau Science, Engineering, dan Built Environment. Jadi kayak IT semua itu ada di bawah fakultasnya. Nah, ini subject ranking secara program-program. Nanti karena ini akan di-share, jadi teman-teman bisa lihat aja contekannya kalau misalnya ada student yang nanya program accounting emang Deakin bagusnya apa gitu kan. Misalnya ya, kita di top 150 secara subject ranking. Tapi yang utama itu ada yang di sini sebenarnya. Jadi Deakin terkenal dengan sport science, itu nomor 1 di dunia. Sport related subject misalnya kayak sport management itu juga nomor 1 di dunia. Kita nursing juga biasanya di 50 besar lah, ini 20 besar, ataupun education juga di 50 besar biasanya. Ini ranking-ranking bisa berubah ya biasanya ya, karena ini yang terbaru dari 2022 dan 2023. Jadi karena ini udah 2024, kayaknya belum keluar sih yang subject rankingnya, jadi belum kita update gitu. Jadi pay attention ini karena ranking bakal sangat fluktuatif ya, jadi tergantung nanti tahunnya kapan gitu ya. Next. Untuk accommodations banyak pilihan di dalam kampusnya Deakin sendiri. Deakin menyediakan accommodations dari 4 kampus yang ada itu semuanya ada accommodations-nya. Jadi on campus accommodations available untuk student. Walaupun nggak mau on campus, student bisa living off campus, mungkin cari yang sekitar daerah-daerah kampusnya aja. Range untuk biaya sendiri itu bisa di 200-an sampai 300-an untuk on campus. Off campus mungkin bervariasi tergantung nanti fasilitasnya apa aja. Nah, Deakin Talent. Nah, Deakin Talent ini merupakan salah satu departemen dari Deakin University yang memang mereka mendedikasikan work-nya mereka tuh untuk membantu student menjadi job ready ketika mereka lulus. Jadi itu salah satu goals atau misinya mereka Deakin Talent ini. Makanya Deakin Talent itu punya banyak program yang memang untuk support student-student ketika dia baru mulai studi sampai nanti setelah lulus pun atau menjadi alumni pun masih ada service available yang disediakan oleh Deakin Talent untuk student-studentnya Deakin. Deakin Talent sendiri ini sudah winning banyak awards sebagai University Career Services yang ada di Australia. Terus mereka juga menjalin kerjasama dengan banyak industri di mana mereka membantu student untuk mencari internship roles nantinya pada saat mereka misalnya enroll ke salah satu mata kuliah yang ada di Work Integrated Learning. Itu dibantunya sama tim Deakin Talent. Selain itu, kayak ad hoc to that, sebenarnya mereka juga punya banyak services yang sangat bisa dibilang membantu student ya untuk
build up their skill untuk job ready. Misalnya, mereka biasanya punya sesi untuk build up LinkedIn profile yang bagus, sesi untuk bikin resume atau CV yang bagus, ataupun mereka juga bisa mocking kayak interview session sama employer, itu biasanya mereka ada sesi kayak gitu. Ataupun yang menurut saya sangat berguna juga adalah career coaching. Career coaching ini mereka nyediain expert memang untuk memberi konsultasi, konsul mengenai karir ya. Jadi student kalau misalnya masih bingung tentang karir ataupun mereka mau mengembangkan karir mereka menjadi lebih advance, itu bisa dapat support kayak konsultasinya tuh dari tim expertnya di bawah di Kentalent. Dan tadi sudah saya sebut juga, alumni juga masih punya akses nih ke Deakin Talent Service yang available. Jadi bukan hanya untuk student selesai dan nggak ada lagi. Tapi ini tetap ada, jadi alumni tetap bisa akses semua yang available di bawah Deakin Talent. Next. Nah, ini yang paling penting biasanya, scholarship. Jadi untuk scholarship, Deakin itu ada 2 tipe secara general. Jadi ada yang pakai otomatis, ada yang nggak otomatis. Yang nggak otomatis dulu ya. Yang nggak otomatis ini dalam artian kalian atau teman-teman perlu masukin aplikasi terpisah, ada syaratnya juga, ada seleksinya juga. Itu adalah Deakin Vice Chancellor's International Scholarship Plus dan juga Deakin International Scholarship. 2 scholarship ini memang merit based, jadi ada syarat requirement-nya. Pertama, yang Deakin Vice Chancellors ini, kita memberikan scholarship yang 50 ataupun 100% potongan ke tuition fee selama normal duration study. Nah, tentunya makin tinggi scholarship-nya makin susah ya, makin banyak juga syarat-syaratnya. Misalnya, divisi AS ini minta minimal nilai di 85%, student harus submit personal statement, sama ada 2 reference letter juga. Tapi biasanya walaupun susah, tapi tetap ada chance-nya. Tentunya yang 50% ya. Yang 100% kita agak jarang mempromosiin. Kenapa? Karena kuotanya tuh sangat-sangat susah kayak cuman beruntungnya adalah tahun ini Deakin untuk Indonesian student ada satu yang mendapatkan 100%. Jadi walaupun kita jarang promosiin, tapi kalau misalnya student lagi bagus banget, ada kemungkinan chance untuk dapat juga. Tapi ya memang sangat susah. Jadi bisa saya bilang dari 5 tahun saya di Deakin, baru ada satu nih yang dapat 100%. Tapi untuk kuota 50% itu kita setiap tahunnya selalu ada walaupun nggak lebih dari 10. Jadi memang nggak terlalu banyak, tapi ya 50% kan lumayan ya untuk memotong setengah dari biaya kuliah student. Nah, ini yang Deakin Vice Chancellors, kita suka singkatnya DVCIS sih. Terus yang kedua adalah Deakin International atau DIS Scholarship. Yang di DIS ini kita memberikannya 25%. Tentunya ini juga ada seleksinya nanti dengan minimum when student itu 65%. Tapi tentu harus diingat di mana enggak serta-merta misalnya student udah punya dapat nilai 65 dia langsung otomatis dapat, enggak. Jadi tetap ada seleksinya karena kita ada kuota juga untuk yang di international scholarship. Rata-rata yang dapat memang nilainya atau angkanya tuh di 80-an ke atas sih rata-rata. Gitu. Nah, itu yang harus apply. Yang tidak perlu apply nih, ada yang Global Education Scholarship, terus ada yang Global Health sama STEM. 3 yang ke bawah ini. Nah, Global Education Scholarship itu memberikan potongan sebesar 20% tuition fee dengan syarat minimal nilai itu 65%. Jadi selama student sudah memenuhi syarat ini, student langsung otomatis dikasih di offernya mereka. Dan ini berlaku untuk semua program education, baik itu S1 maupun S2. Yang kedua, ini ada Global Health Leader Scholarship. Ini juga sama, potongannya 20%, dengan syarat 65, otomatis juga. Cuman program ini hanya berlaku untuk S2 aja atau program master yang disebutkan di sini. Jadi rata-rata lebih ke Human Services Management, Public Health, gitu-gitu, atau Nutrition.
Nah, yang terakhir itu di bidang area STEM atau Science, Technology, Engineering, Math. Jadi student yang misalnya di IT itu bisa eligible 20% tuition fee off jika nilai dia di 65% di previous education. Jadi ini 3 scholarship ini otomatis ketika dia sudah memenuhi syarat, student langsung dikasih di offer-nya mereka. Ini untuk yang Oke. scholarship, ya, Kebetulan ini ada pertanyaan nih terkait dengan scholarship. boleh. Untuk beasiswa yang Vice Chancellor ini, apakah siswa harus punya nilai SAT atau bisa menggunakan nilai akademik sekolah? Oke, yes, it's a good question. Di mana kita tidak sebenarnya tidak menerima SAT ya. Dalam artian kita tidak mensyaratkan SAT di dalam application-nya kita, makanya kita tidak melihat nilai SAT. Jadi kita hanya melihat nilai dari previous education-nya student, misalnya anak SMA gitu ya. Anak SMA tentunya kita lihat nilai rapotnya. Atau anak SMA dari IB gitu, kita lihat nilai IB-nya. Atau anak A-level, kita lihat dari A-level-nya. Jadi bukan dari SIT yang kita lihat. Oke, baik. Itu tapi untuk Vice Chancellor sama International Scholarship itu ada application tambahan, guys? Iya, betul. Jadi ada Ada. kayak form lagi yang harus diisi, plus tadi ada perlu personal statement sama reference Mhm. letter. Oke, oke. Yang otomatis yang Global Education sama Global Health Leaders. Ya, Dan STEM. STEM ya, aliran STEM. Ya. Oke. Baik. Semoga menjawab pertanyaannya. Silakan bisa dilanjutkan. Oke. Itu saja sih kalau scholarship. Ini paling update saja mengenai peraturan baru dari imigrasi, di mana mungkin teman-teman juga udah tahu, sekarang student sudah diwajibkan ada GS ini ya, GS requirement ya. Jadi dari Deakin sendiri kita akan ada sedikit, nggak sedikit sih, kayak hanya apa ya, prevention di awal, di mana kita memang uh, lihat student dulu, apa ya, menentukan student dari risk atau high risk atau low risk-nya. Misalnya ada banyak faktor yang menentukan ya, tapi kalau student itu secara general, saya rasa memang 90% Indonesian student itu sebenarnya low risk ya sebenarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman studentnya low risk, itu melewati proses yang sama aja. Jadi tidak ada perubahan di situ. Yang ada perubahan adalah student yang terindikasi mungkin bisa masuk ke dalam high risk. Salah satu faktornya banyak ya sebenarnya ya, misalnya sudah punya visa rejection sebelumnya atau pernah overstay di mana, itu biasanya bisa masuk ke dalam high risk kategori gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan indikasi tersebut, biasanya let us know, kita akan ada kayak genuine student questionnaire yang harus diisi sama student, ataupun student harus melengkapi dokumen yang dokumen tambahan untuk support, dan juga kalau di require mungkin kita akan panggil student tersebut untuk di interview di awal gitu. Jadi high risk student, tapi jangan khawatir, ini sebenarnya sangat fleksibel ya. High risk ini nih biasanya ditentukan dengan banyak faktor ya. Jadi bukan serta-merta dia punya rejection, student ini punya rejection dari negara mana misalnya. Oh, berarti dia tidak bisa dapat offer ataupun tidak bisa accept offer dari Deakin misalnya. Itu enggak serta-merta kayak gitu ya. Karena saya pribadi punya pengalaman di mana ini baru aja nih student saya masuk di Juli intake ini. Student ini punya visa rejections dari Danish Embassy. Dan ini memang untuk turis visa ya waktu itu. Dan rejections-nya ini sendiri di situ ada keterangannya, di mana keterangannya tuh agak agak menyeramkan menurut saya, karena disebutnya itu kayak ada high to country security gitu kalau nggak salah. Nah, itu ketika kita menerima datanya ini, kita akhirnya mutusin untuk menginterview student ini gitu kan. Setelah diinterview, ternyata student ini kayak infonya adalah student dapat rejection secara random, di mana semua keluarga dia juga dapat, karena waktu itu kan mereka mengajukan visa menggunakan tour, terus yang
yang akan berangkat waktu itu adalah sama parents-nya juga gitu. Nah, semuanya termasuk dia sendiri itu di-reject visanya plus, eee, reason yang tadi itu. Jadi karena, setelah kita find out juga ternyata agennya sendiri atau tour-nya sendiri itu tidak tahu kenapa reason-nya sendiri ini ada rejection, karena mereka tidak punya pengalaman. Ya, sebelum-sebelumnya selalu lancar gitu kan. Nah, setelah itu tapi ternyata, ibu dari, student ini akhirnya mencoba apply lagi visa visa Schengen, walaupun bukan student yang apply ya pada waktu itu. Jadi sebelum dia accept Deakin, ibunya ternyata bisa dapat visa lagi yang dari Schengen. Jadi dari pertimbangan itu akhirnya kita coba nih bilang, "Ya udah kita coba aja," gitu kan. Ternyata visanya sangat cepat, dalam waktu tidak lebih dari seminggu keluar untuk student ini. Jadi gitu sih, the whole, ideas of doing interview ini sebenarnya lebih ke kita lihat seberapa risk sih student ini ketika kalau dia submit visa nantinya ke Australia. Oke. Berarti, tidak semerta-merta untuk visa rejection, termasuk visa rejection turis misalnya di Australia itu, tidak bisa mencoba untuk apply ya, Miss, ya? Ya, Masih ada jadi kita kesempatan akan, case by case. pelajari dulu apakah itu kayak Mhm. benar-benar ada intention-nya atau enggak. Kalau misalnya ada intentions untuk breach visa itu ya tentunya high risk ya. Misalnya ada student yang, overstay di negara mana, eee, dan kan dia secara apa ya, secara sadar kalau visanya itu overstay gitu. Nah itu mungkin bisa high risk karena kan, eee, salah satu hal yang dilakukan secara intentional gitu. Tapi kalau misalnya rejections-nya ini secara random, tidak ada source of ininya yang bikin dia sebenarnya harusnya tidak ter-reject gitu kan. Nah itu yang bisa kita pertimbangkan lagi. Tentunya kayak case yang tadi saya bilang itu student itu udah kita cek juga secara keuangan segala macam itu aman. Mhm. Oke, baik. Ini, eee, apa namanya, good suggestion ya. Jadi untuk teman-teman memang kan beberapa, bulan belakangan ini, apa namanya, banyak sekali yang memang, apa namanya, student-student yang ter-reject begitu, entah dari aplikasi yang punya histori dan lain-lain. Nah, ini Deakin memberikan kesempatan sebenarnya untuk, high risk, middle risk atau high risk student yang memang pernah reject visa atau ada case-case tertentu, masih bisa coba apply begitu ya, case by case, gitu. Ya, tentunya case by case Ya, tergantung intentions dari, ininya dan tergantung banget dengan kondisinya lah gitu, akan kita double view lagi, gitu. oke, noted. Baik, terima kasih. Saya rasa I will close with that sih. Jadi that's the end, mungkin I will give it back to the floor atau Kak Gasan, Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke Miss Kasa, dari, teman-teman, Gen Partner di sini yang mau tanya terlebih dahulu terkait dengan Deakin University sebelum kita lanjut untuk ke Deakin College Jakarta, informasi-informasi terkait Deakin, entah itu tadi ada yang kurang jelas informasinya atau mungkin ada inquiry student, silakan. Kita open floor, bisa raise hand juga kalau mau ngobrol langsung atau, tulis di kolom Q&A. Ya, mungkin sambil kita tunggu, bisa dimulai sih. Jadi kalau memang yang masih belum ada pertanyaan atau belum kepikiran, boleh nanti menuliskan pertanyaannya di Q&A chat box ya. Kalau begitu mungkin langsung kita lanjutkan aja ke Miss Kasa terkait dengan informasi di Ken College Jakarta. Silakan Miss Kasa. Oke, thank you Mas Farid. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman semua. Mungkin udah agak energinya udah agak low ya karena udah siang, Jumat pula. Jadi aku akan try my best untuk menyelesaikan PowerPoint-nya atau trainingnya in less than 20 minutes ya. Mungkin untuk di awal aku juga harus aku juga harus kenalin diri dulu lah ya. Mungkin ada beberapa aku lihat sih dari attendees ada beberapa juga yang memang aku belum pernah ketemu. Mungkin
Salam kenal ya untuk yang belum pernah ketemu juga, nama saya Gasa dari Deakin College Jakarta, base-nya juga memang di Jakarta. Nah, untuk hari ini aku akan share sama teman-teman semua mengenai institusi yang aku wakilkan, yaitu Deakin College Jakarta, di mana kita ini merupakan pathway atau preferred pathway dari Deakin University, dan kebetulan Jakarta Campus ini satu-satunya offshore campus dari Deakin College. Karena kalau mungkin teman-teman yang lain taunya Deakin College itu adanya di Australia. Betul, memang. Jadi ada 3 kampus di Australia. Kampusnya pun terletaknya benar-benar di dalam Deakin Uni. Ada di Burwood Campus dan ada di 2 Geelong Campusnya Deakin Uni. Dan satu-satunya offshore campus yaitu di Deakin College Jakarta. Kita lokasinya ada di Jakarta Barat, di Grand Sleepy Tower. Aksesnya gampang ya untuk ke sini karena benar-benar dilewati tol, terus ada jalur Transjakarta. Jadi easy access lah untuk students, even walaupun dari luar kota atau dari daerah-daerah sekitar Jakarta. Oke, untuk intake-nya Deakin College Jakarta kita sama persis dengan Deakin College Australia. Kita punya 3 intake, yaitu Februari, Juli, dan Oktober. Kita run by trimester system, pretty much the same kayak di university juga run-nya by trimester ya. Dan intake terdekat kita itu di Juli intake ini, nanti akan mulai di tanggal 1 Juli. Oke, next. Ini chart yang mungkin aku yakin teman-teman semua udah familiar banget ya, di mana college itu kita provide 2 program pathway, di mana program yang pertama itu adalah program pre-university yang kita sebut dengan foundation year, dan program yang kedua yang kita punya adalah first year diploma, di mana setara dengan tahun pertama dari Deakin University. Kalau untuk foundation, itu kita terimanya dari grade 11, sedangkan kalau untuk first year diploma, itu kita terima dari grade 12 ataupun student-student yang lanjut dari foundation year kami. Aku akan masuk ke program foundation-nya sendiri. Jadi kalau untuk program foundation di Deakin College Jakarta atau di Deakin College, student itu harus complete dan pass 8 units, di mana mereka akan ambil maksimal itu 4 units per trimester. Jadi dalam waktu 2 trimester atau dalam waktu 8 bulan, mereka bisa complete program foundation. Nah, dari 8 units tersebut, 5 adalah core units. Jadi ini adalah units-units atau mata kuliah wajib yang harus diambil student foundation. Sedangkan 3 diantaranya student diperbolehkan untuk memilih. Gitu. Jadi unlike other foundation provider yang dimana student sudah harus tahu nih streamnya mau di bidang apa, apakah science, apakah bisnis. Nah, kalau di Deakin College itu tidak seperti itu. Kita memberikan flexibility untuk student untuk memilih elective units-nya ini, yang mereka pilih tidak akan mempengaruhi program yang selanjutnya, program diploma selanjutnya yang mereka akan lanjutkan setelah dari foundation. Jadi kalau ketemu student yang masih galau-galau antara misalkan mau desain atau mau bisnis, nah itu boleh banget ngambil 2 elective units-nya, misalkan under bisnis seperti accounting atau management, dan 1 unit misalkan media atau digital design, itu boleh banget. Kalau misalkan kalian punya student yang outstanding banget, there's a chance untuk complete foundation in only 4 months. We call it accelerated progressions. Ini juga ada di Deakin College Australia sebenarnya. Tapi memang hanya untuk outstanding students, dan untuk further details nanti bisa email ke Mas Farid ya, tadinya via Mas Farid dulu, nanti setelah itu akan kita arahkan atau akan kita infokan detailsnya seperti apa. Nah, setelah selesai dari foundation, pretty much the same, bisa masuk langsung ke first year-nya Deakin University. Nanti ada transfer guide-nya. Ini nanti at the end mungkin akan di-share ya, Mas Farid ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik aja link transfer guide-nya di sini. Di situ ada panduannya, butuh nilai berapa untuk lanjut ke first year-nya Deakin Uni setelah dari foundation. Atau opsi keduanya bisa join diploma program kita. Nah, untuk diploma program pertama yang ada di Jakarta, itu adalah Diploma of Commerce. Diploma of Commerce ini nanti allowed student untuk continue to second year-nya Deakin University, either ke Bachelor of Commerce ataupun Bachelor of Business. Mungkin aku info sedikit bedanya commerce sama bisnis apa.
Kalau untuk commerce itu majorsnya more into like traditional type of business kayak management, accounting, marketing. Nah, itu ada under Bachelor of Commerce. Sedangkan kalau Bachelor of Business dia memang more into management dan lebih niche areanya. Jadi majorsnya itu pilihannya beberapa contoh diantaranya seperti event management, terus supply chain management atau entrepreneurship gitu. Itu under Bachelor of Business. Jadi student yang tertarik ke arah either Bachelor of Commerce ataupun Bachelor of Business, mereka bisa join atau bisa ambil pathway melalui Deakin College Jakarta Diploma of Commerce. Selain yang dua tadi, student juga bisa ke program-program ini. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Dan satu lagi yang mau diinfokan bahwa kalau student ambil Diploma of Commerce dari Deakin College Jakarta, mereka akan otomatis eligible untuk 10% Faculty of Business and Law International Partner Bursary. Gitu ya. Jadi yang lanjut dari Deakin College Jakarta, karena kami merupakan partner dari Deakin ini, jadi student yang lanjut ke Bachelor, either Bachelor of Commerce atau Business, itu bisa dapat 10% bursary. Oke, second program yang kita punya itu Diploma of Communication. Nah, kalau untuk Diploma of Communication, lanjutnya itu tahun keduanya bisa ke Bachelor of Communication, Criminology, Bachelor of Arts ataupun Art Psychology. Namun memang ada beberapa units ada beberapa units yang student harus tambah additional units di Deakin University. Jadi bisa jadi mereka perlu menyelesaikan lebih dari 2 tahun. Karena kan normalnya dari diploma ke bachelornya itu hanya tinggal lanjut 2 tahun lagi ya. Tapi untuk beberapa program seperti yang Criminology ataupun Bachelor of Arts Psychology, ada kemungkinan harus ambil beberapa additional first year degree units. Seperti itu. Yang ketiga kita punya Diploma of Design. Diploma of Design makin kesini makin lumayan banyak ya. Peminatnya makin banyak sih to be honest. Jadi untuk student yang mau lanjut ke Bachelor of Design, either ke graphic design atau misalkan ke UX UI design, nah itu bisa banget ambil pathway via Jakarta. Dan satu lagi untuk masuk ke Diploma of Design maupun melanjutkan dari Diploma of Design ke Bachelor of Design itu tidak diperlukan portfolio. Dan yang terakhir kita punya Diploma of IT. Diploma of IT tadi juga Kak Rinda udah sempat mention sedikit mengenai IT ya. Nah, kalau untuk di Deakin College Jakarta kita punya pathway-nya untuk students yang mau melanjutkan ke AI, computer science, cyber security, data science, IT ataupun software engineering, itu pathway-nya memungkinkan untuk diambil di Jakarta. Dan apabila student dari Deakin College dari Deakin College Diploma of IT ini mendapatkan nilai WEM 65%, ini mereka masih otomatis eligible untuk dapat Deakin University STEM Scholarship sebesar 20%. Jadi it's an automatic one selama memang WEM-nya itu di nilai minimal 65%. And to be honest, kalau ada student masuk ke IT sedangkan WEM-nya itu di bawah 65, most likely mereka kayak agak salah jurusan sih. Alright, the student yang selesai dari diploma, mereka di guarantee entry into second year relevant bachelor degree Deakin Uni. Syaratnya hanya 2, complete dan pass 8 subjects selama di diplomanya, dan WEM-nya itu harus achieve 50%. FYI, passing grade di Deakin College di kami itu adalah 50 out of 100 ya. Okay, this is the academic entry requirements. Jadi untuk foundation kita terima dari grade 11, average grade-nya itu di 70 in 4 academic subjects atau yang setara ya, O level atau IB certificate. Sedangkan untuk diploma kita terima dari SMA 3. Average grade-nya kita minta 6,5 di 4 academic subjects. AS levels kita juga terima untuk masuk ke diploma programs langsung, at least kita minta 4 passes di AS level. Next, untuk English requirements, kita bisa terima dari banyak. Kalau dari O level atau IELTS ada juga bisa, TOEFL bisa, Duolingo for 2024 kita masih terima.
To be honest, 2025 aku belum bisa advice karena kita juga masih tunggu dari Deakin College Aussie. But for now kita masih bisa terima Duolingo, atau kalau misalkan tidak punya any qualification yang ada di sini, bisa ambil internal test kita, which is free. Nah, ini ada beberapa support yang kita berikan untuk student-student kami di Deakin College Jakarta, dari akademik, dari student engagement. Itu biasanya kita setiap trimester kita punya beberapa event, jadi kita gather student-student dari semua program, jadi mereka kan bisa saling kenal ya. Kita juga provide academic support, dan ada juga Deakin College Student Learning Advisors maupun PAL Mentors. Nah, untuk dua yang terakhir ini student bisa akses melalui student portal mereka. Student portalnya ini allow students untuk akses support dari Deakin College Australia, di mana kalau untuk learning advisors itu memang dari staff Deakin College, atau kalau misalkan rasanya lebih nyaman ngobrol atau sharingnya dengan sesama students, itu juga bisa manfaatkan Deakin College PAL Mentors. Jadi kalau ada yang kesulitan dalam suatu unit gitu ya misalkan, nah ini ada beberapa mentors yang mereka mengajukan diri untuk menjadi mentors dan untuk membantu adik-adiknya, adik-adik kelasnya gitu ya. Dan satu lagi untuk teachers, kalau di Deakin College Jakarta itu kita teachers kita available outside class time, bisa konsultasi either mau face to face atau by Zoom or by WhatsApp. Nanti kalau untuk by WhatsApp-nya sendiri setiap setiap mata kuliah atau setiap unit itu akan dibuatkan WhatsApp grupnya. Jadi di WhatsApp group tersebut isinya adalah student dan teachers. Jadi nanti students kalau ada kendala bisa langsung hubungin gurunya. Mungkin kalau misalkan di uni gitu ya atau di luar agak jarang mungkin ya untuk berbagi WhatsApp kontak dengan guru, tapi kalau untuk di Deakin College Jakarta kita justru memang akan masukkan mereka dalam satu grup yang sama. Jadi kalau ada info yang penting atau ada urgent matters gitu ya, bisa langsung kontak ke gurunya. Oke, a couple of slides left. Ini why, the big question why. Kenapa student harus via Deakin College Jakarta dulu? Ada beberapa jawaban. Yang pertama itu kalau untuk di Deakin College itu kita kelasnya kecil. Kelas kecil ini memungkinkan student untuk beradaptasi lebih baik, dan lectures dan student itu juga biasanya lecturesnya lebih atentif dengan studentnya, lebih paham studentnya satu persatu. Itu jadi outcome dari akademiknya pun juga mostly lebih baik. Gitu. Dan untuk di Deakin College Jakarta kita memang bataskan maksimal satu kelas itu sekitar 13-14 students. Kalau lebih dari itu biasanya akan kita split kelasnya jadi 2. Kalau di Deakin College Australia kurang lebih setauku terakhir ini update-nya paling banyak mungkin sekelas 25. Lebih dari itu akan di split kelasnya jadi 2. Yang kedua, nah ini transisinya pasti akan jauh lebih mudah untuk students kalau via Jakarta dulu. Kenapa? Karena mereka transisinya hanya untuk education systemnya dulu. Jadi mereka membiasakan sistem pendidikan Australia itu seperti apa, tapi mereka tetap masih di home country mereka masih ada support dari family, dari friends, jadi mereka nggak akan yang homesick. Kalau berangkat langsung ke Australia kan transisinya tuh harus barengan gitu ya, education systemnya juga harus dia udah adaptasi dengan lingkungan, teman-teman baru, itu pasti untuk beberapa murid mungkin akan kesulitan. Sedangkan kalau misalkan via Jakarta dulu, transisinya akan jauh lebih mudah karena bisa dibilang kayak one step at a time gitu. Ini tadi udah sempat di-mention, kita provide face-to-face or online consultation dengan lectures, di mana lectures di Deakin College Jakarta mostly masih expat. Yang berikutnya kita punya flexible study modes, kita offer sampai saat ini kita offer face-to-face maupun live online by Zoom. Jadi kalau ada student dari luar kota yang mungkin prefer untuk tetap study di kota masing-masing, tidak ke Jakarta gitu ya,
mereka possible untuk ambil online or live online class. Seperti itu. Oke, poin berikutnya, finding friends before going to Melbourne. Kalau misalkan via Jakarta, nanti by the time lanjut ke second year, third year, itu udah ada teman-teman barengnya dari Deakin College Jakarta. Jadi transisinya, adaptasinya nanti akan jauh lebih mudah pastinya untuk student-student. Lalu academic quality, academic performance, ini biasanya yang kadang suka ditanyakan parents, mereka agak concern gimana sih quality-nya Deakin College yang Jakarta sama yang di Australia, takutnya beda. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya jawabannya nggak ada bedanya ya. Bedanya benar-benar hanya physical campus kita ada di Jakarta, mereka ada di Australia. Karena semua materi, semua even akses-akses yang diberikan itu baik student Jakarta maupun Australia itu aksesnya sama, bisa diakses dari student portal mereka. Untuk academic coordinator pun juga semua dari Australia, jadi untuk guru-guru di sini mereka reportnya ke academic coordinator yang ada di Australia. Jadi in terms of quality, kita sama, hanya physical campus-nya aja yang nggak di Australia. 2 poin terakhir, free Pearson English Test, ini yang tadi sempat aku mention, kalau tidak ada kualifikasi Inggris apapun, itu bisa ambil internal test kita. Dan yang terakhir, affordable tuition fees and living cost, ini yang paling obvious. Kalau via Jakarta itu jauh lebih affordable. Untuk tuition fees itu kita 50% dibandingkan yang Aussie, sedangkan untuk living cost juga otomatis pasti lebih lower ya dibandingkan langsung berangkat ke Australia. Sedikit tambahan, tadi Karinda juga ada sempat mention tentang post-study work visa. Reminder aja kalau misalkan ambilnya diploma dulu di Jakarta, berarti kan programnya 1+2 ya. 1 tahun di Jakarta, nanti lanjut 2 tahun lagi di Australia, dan itu masih post-study work visa itu masih apply buat student-student tersebut. Ini hanya Google review aja sih, mungkin kalau ada beberapa parents yang penasaran kayak apa sih emang Deakin College Jakarta, reviewnya bisa cek ke Google review, itu ada beberapa parents dan alumni juga yang kasih review, honest review di page kita tersebut. Oke, ini tuition fees and bursaries. Jadi 2 slide terakhir. Untuk tuition fees, tadi sudah aku mention sedikit, untuk program di Deakin College Jakarta itu setengah dibandingkan yang di Australia. Untuk foundation program kita 14.900, sedangkan untuk semua diploma program kita sama, yaitu di 16.500 Aussie dollar. Lalu ada one time payment only, which is the amenities fees, itu 750 Aussie dollar. Dan untuk bursary and scholarships, untuk Deakin College Jakarta, aside from the tuition fees yang memang udah 50% sendiri gitu ya, jadi sudah hematnya 50%. Nah, itu ada beberapa scholarships dan bursary juga yang kita tawarkan. Yang pertama itu academic merit scholarships, available up to 3.000 Aussie dollar, dilihat dari latest academic performance-nya mereka. Kita juga punya early bird payments, ini biasanya kita berikan untuk student yang melakukan pembayaran sekitar 1-2 bulan sebelum intake dimulai. Family bursary 10% ini dari Navitas ya, jadi kalau misalkan punya kakak atau misalkan papa mamanya dulu berkuliah di any Navitas colleges, itu akan eligible untuk family bursary sebesar 10% dari tuition fee. Foundation to Diploma Scholarships available untuk student Deakin College Jakarta foundation program yang melanjutkan ke diploma, itu mereka akan eligible untuk dapat scholarship 1.000 Aussie dollar. Lalu kita untuk student dari foundation to first year Deakin Uni maupun dari diploma to second year Deakin Uni, mereka tetap eligible untuk apply Deakin International Scholarship Program yang 25%. Yang tadi Karinda juga sudah sempat mention ya. Jadi untuk student Deakin College Jakarta diploma program itu tetap eligible, yang dilihat nanti nilai selama di diploma programnya. STEM scholarship juga tadi sudah di-mention, khusus untuk IT otomatis akan dapat 20% selama nilai WEM-nya itu 65. Dan untuk commerce Diploma of Commerce students itu eligible untuk dapat automatic 10% bursary dari Faculty of Business and Law. That's pretty much it, I think. Any questions? Feel free to ask, feel free to raise your hand. I'm going to stop share and I'll give it back to Mas Farid ya.
Oke, Oke, terima thank you Mas kasih Mas Farid. Kasa. Baik, masuk ke sesi Q&A ini kebetulan sudah ada pertanyaan juga dari OSS Bali. Lalu Kak, untuk level assessment-nya kampus di level berapa ya? Ini untuk maksudnya untuk level assessment Deakin University ya, pastinya. Ya, untuk saat ini Deakin University masih di level assessment 1 ya. Ya, Cuman oke. mungkin saya nggak tahu apakah akan ada perubahan atau enggak, karena kan assessment ini berlangsung setiap 3 bulan sekali ya, kalau tidak salah. Jadi kalau misalnya ada update, kita biasanya akan diinfo juga nanti. Tapi untuk saat ini kita level assessment-nya di level assessment 1. Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari OSS Bali. Oke, silakan untuk yang lain, jika ada yang ingin bertanya langsung chat atau bisa raise hand langsung. Nanti raise hand saya persilakan untuk bisa ngobrol langsung dengan Mas Rinda atau Mas Gasa terkait dengan pertanyaannya. Kita masih ada waktu ini. Sebenarnya saya spare untuk 1 jam 15 menit sebenarnya untuk Q&A, karena memang ada 2 institusi yang memberikan informasi, jadinya masih ada waktu sekitar 13 menit jika ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu dari saya mungkin ada sedikit yang mau saya clarify. Ini tadi disebutkan kalau untuk yang Deakin Talent itu kan untuk alumni ya, itu bisa diakses oleh student atau alumni for life ya, betul ya? Jadi Ya, kapan betul. saja mereka tidak ada batas waktu, maksudnya setelah lulus maksimal 2 tahun atau berapa tahun bisa untuk akses Deakin Talent. Ya, betul. Jadi service Deakin Talent itu available untuk current student atau student Deakin, plus ketika sudah lulus menjadi alumni, mereka masih dapat akses dari Deakin Talent ini. Jadi memang is a lifetime, bisa dibilang ya, lifetime service yang available dari Deakin Talent. Jadi semua student dapat aksesnya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin kalau dari saya ada pertanyaan mengenai on-campus accommodation nih. Nah, ini kan memang accommodation di Australia ini kan lagi kekurangan memang ya. Selama ini dari pengalaman Serinda untuk on-campus accommodation availability-nya seperti apa ya? Khususnya untuk student-student Ya, batch intake benar. ataupun 2025 nanti. Untuk sebenarnya memang kelihatan di mana memang sebenarnya kampus accommodations-nya kita itu, misalnya yang di Burwood itu tersedia hampir 1.400-an beds available untuk international students. Cuman memang biasanya intake paling benar-benar tergantung intake-nya pada akhirnya, karena student biasanya bisa memilih sampai dua intake untuk kontrak on-campus accommodations ini. Jujur untuk yang T1 itu masih banyak student yang bisa dapat, tapi kalau untuk itu saat ini kemarin agak tough, memang kompetisinya sangat tinggi. Cuman hopefully kalau misalnya student udah di tahun depan lagi, biasanya kan karena kontraknya yang cuman up to 2 semester, nanti setiap up to 2 semester selesai, itu kontrak kan dirilis lagi, jadi open lagi untuk student-student lagi gitu. Jadi in a way is a care circle juga gitu. Kadang biasanya yang memanfaatkan on campus accommodations ini lebih ke student-student yang baru datang. Kalau student yang sudah di sana, mereka sudah familiar sama tempatnya, mungkin mereka Halo, Miss Rinda. I'm sudah sorry, prefer daerah masing-masing. you are Saya lebih breaking up. senang daerah sini, nggak terlalu jauh dari Deakin misalnya. Ya, I'm sorry. oh oke. Oke, Sorry, bentar ya. sudah bisa lancar lagi. Oh, sudah ya. Tadi sampai di mana ya breaking up-nya? Ya untuk student yang baru datang, Ya. khususnya untuk yang Jadi accommodation. intinya availability-nya banyak beds-nya, cuman memang kadang lebih cepat lebih bagus sih sekarang ya. Dan in a way mereka membatasi hanya bisa tinggal di situ 2 semester, dan bikin sebenarnya itu ada cycle-nya. Jadi student yang
biasanya masuk ke situ ya lebih ke student-student yang baru masuk. Tapi student yang sudah senior, karena mereka biasanya sudah punya komunitas, sudah tahu tempatnya, mereka akan menyewa atau prefer tempat lain. Jadi in a way memang there are still a lot of options sih, walaupun misalnya on campus sudah full, biasanya lingkungan sekitar kampusnya sendiri itu banyak juga properti yang ada menyediakan accommodations gitu. Oke, thank you informasinya. Nih, sebentar. Ini lanjut ke pertanyaan dari peserta dari Bu Sriana Tengkar. Tanya ini untuk yang Deakin College Jakarta ya. Kalau ada student yang dari luar kota mau belajar di Deakin College Jakarta, apakah dibantu carikan akomodasi? Oke, kalau untuk student dari luar kota dan mereka prefer untuk face to face gitu ya, bukan online, kita nanti bisa bantukan cari akomodasi terdekat. Jadi di Deakin College Jakarta sendiri kita punya beberapa bisa dibilang rekanan mungkin ya, penyedia kos-kosan gitu, di mana student-student dari luar kota juga mostly prefer untuk stay di kos-kosan rather than apartemen atau hotel mungkin mahal ya. Tapi kalau apartemen itu kan biasanya mereka tetap harus ada service charge fee, service fee-nya, terus udah gitu ada harus beresin sendiri yang kayak gitu-gitu. Biasanya student tuh nggak terlalu prefer. Mereka lebih suka kos-kosan, dimana kalau kos-kosannya pun juga udah eksklusif, tinggal bawa badan sama bawa baju-baju aja gitu ibaratnya. Kamarnya juga dibersihin kayak every day bisa dibilang, terus ada laundry service dan lain-lain. Jadi nyaman banget untuk student-student di luar kota. Nanti kita bisa arahkan ke rekanan-rekanan kita tersebut. Dan itu semua to be honest walking distance sih, deket-deket juga dari kampus kita yang di Jakarta. Oke. Untuk aplikasinya gimana, Miss? Prosesnya Nanti untuk kontak akomodasi? aja, nanti kasih aja kontaknya ke aku. Jadi Mas Farid nanti bisa kontak aku juga aja. Nanti aku bisa bantu tanyakan ke pihak rekanan kami tersebut ada kamar yang kosong atau tidak. Terus nanti untuk fotos dan lain-lainnya juga bisa aku forward. Nanti sebenarnya bisa kontak langsung juga ke mereka karena mereka pun udah tahu selama dikasih tahu oh ini student Deakin College Jakarta, oh ya udah mereka udah tahu sih langsung biasanya. Gitu. Terima kasih. Thank you. Ini lanjut lagi untuk pertanyaan dari OSS Bali. Deposit awal untuk Deakin University Australia berapa biasanya? Satu semester pertama ya setahu saya ya. Atau term? Ya, untuk deposit biasanya kan setengah dari annual fees-nya Deakin. Untuk annual fees-nya itu ranges-nya sekarang di 30-an sampai 40-an. Jadi kalau misalnya deposit di awal mungkin sekitar 17-an lah ya untuk biaya tuition fee-nya. Terus asuransi bisa di 1000-an, 1.700-an atau 2.000 lah paling mahal misalnya ya. Mungkin di kurang dari 20.000 maksudnya. Dan kalau misalnya student dapat scholarship, biasanya dipotong di awal, jadi memang udah less than that biasanya, tergantung scholarship-nya 20K, 25K, atau 50. Itu langsung dari awal sudah dipotong ya waktu pembayaran pertama ya? Ya, ada dua proses. Biasanya ada yang dikasihnya setelah dia sudah masuk, misalnya pembayaran dulu. Setelah itu, setelah enroll, 1 bulan setelahnya kan ada census date tuh. Nah, census date selesai, kan student sudah tidak bisa pindah-pindah mata kuliah atau tidak enroll gitu kan. Nah, di situ baru kayak dimasukin kembali ke account-nya student, di mana student bisa pakai itu sebagai pembayaran selanjutnya. Jadi kayak cashback lah bisa dibilang ya gitu. Ya, scholarship-nya di cashback. Oke, terima kasih informasinya. Semoga menjawab tadi Bu Sriana Tengkar dan dari OSS Bali pertanyaannya. Silakan, kita masih ada waktu 11 menit untuk pertanyaan, 11 menit, 5 menit untuk pertanyaan yang masih ingin bertanya. Dari saya mungkin mau bertanya juga ke Deakin College Jakarta, apakah untuk foundation bisa terima dari O-level? Bisa banget. Kalau dari O-level kita butuh at least pas the subjects O-level any subjects gitu. Tapi kalau misalkan ternyata English-nya di bawah grade C,
nanti opsinya adalah ambil internal test kita. Oke, internal test itu bisa di-request ketika apply atau setelah dapat login? Nah, jadi kalau untuk internal test, syaratnya itu at least sebenarnya sudah submit aplikasi. Kenapa? Karena kita butuh ada student ID sebelum kita bisa retrieve test number untuk dipakai English test tersebut. Dan FYI aja English testnya itu online, jadi kalau student dari luar kota pun nggak perlu susah-susah datang ke kampus, bisa ambil tesnya dari rumah masing-masing. Selama yang paling penting 2 hal, satu punya internet connection yang stabil during the test, tesnya sendiri itu 50 menit, dan yang kedua punya ruangan tes yang tidak berisik, dalam artian di kamar gitu ya, yang nggak ada orang lalu lalang, suara-suara berisik. Jadi jangan ngerjain tesnya di kafe juga, gitu. Karena tesnya sendiri kan ada speaking, listening, reading, writing. Oke. Ada minimal umur nggak, Miss? Untuk Untuk Jakarta, level oh nggak ya ada. yang di Kalau Jakarta. untuk di Dekan College Jakarta tidak ada minimum age requirements. Kalau yang di Australia? Kalau di Australia sebenarnya mereka encourage minimal 16.5. But sometimes kalau kurang-kurang sedikit kayak case by case sih. Untuk university sendiri kita minimal 17 tahun. Oh, 17 ya. Oke, baik. Baik, ini ada pertanyaan lebih lanjut, Anonymous, untuk sistem online study apakah berlaku bagi postgraduate atau apakah ada requirement khusus untuk mengikuti ini? Untuk online study selama program tersebut ada online mode-nya. Misalnya nanti kalau teman-teman masuk ke websitenya Dekan, itu kan biasa kampus di tab-nya bagian kampus itu ada list kayak Berwood, Waterfront gitu-gitu ya. Dan di bawahnya biasa ada online-nya. Nah, kalau misalnya itu ada online berarti program ini bisa diambil fully online. Nah, kebanyakan memang program ini S1, S2 ada, cuman mungkin yang tidak ada lebih ke yang praktikal, misalnya kayak Master of Clinical Psychology itu nggak ada, Master of Teaching itu nggak ada, karena memang itu ada komponen praktikal di mana student harus ada on campus gitu, makanya itu tidak di-offer secara online. Untuk requirement-nya itu sebenarnya mengikuti sama aja, kayak syaratnya tuh sama dengan on campus student, cuman nanti student itu bedanya biasanya kalau anak online sama on campus adalah anak online itu bisa enroll dulu tanpa bayar, nanti setelah enroll baru keluar invoice mereka baru bayar. Kalau yang on campus mereka kan deposit dulu bayar, dibikinin COI untuk bikin visa segala macam kan, baru enroll di sana terus enroll gitu kan. Kalau anak online karena nggak perlu visa, nggak dikeluarin COI, mereka bisa enroll. Setelah enroll baru keluar invoice untuk pembayarannya. Dan untuk online sendiri mereka bebas. Jadi tidak ada limitasi di mana mereka harus full time study ya. Kayak kalau student di OSI, maksudnya kalau mereka pakai student visa, di OSI kan mewajibkan mereka study full time gitu ya. Tapi anak online ini punya flexibility, mereka bisa mungkin cuma ngambil 1 unit, bisa ambil 2 unit juga bisa, atau ambil semua 4 unit juga bisa. Tapi yang membedakan mungkin kalau cuma ngambil 2 unit ya durasi untuk menyelesaikannya lebih lama itu aja. Gitu. Oke, baik Miss Rinda. Ini mau klarifikasi juga. Jadi untuk kan itu kan memang ada program online dan memang ini full commissionable ya, Miss Rinda ya. Jadi kan Yes. saya mau konfirmasi juga. Jadi karena memang ada beberapa university yang ada online tapi memang tidak commissionable untuk agent. Sedangkan yang di Deakin, yes. Kalau kita commissionable, memang cuman beda aja porsinya dengan yang Ya, on campus. Tapi tetap commissionable. ya, oke. Itu semoga menjawab tadi ya dari Anonymous. Lanjut ke pertanyaannya Bu Sriana terkait dengan Deakin College Jakarta. Kalau mau foundation di Jakarta, apakah bisa ambil diploma langsung di Australia? Begitu maksudnya lanjutnya tidak di Indonesia kembali. Bisa banget, Ya, bisa boleh. banget. Nggak ada bedanya. Again, karena kita offshore campus, kita bukan franchise atau apa, jadi boleh banget. Even kalau misalkan ada student mungkin mau diplomanya 1 semester di Jakarta, 1 semester di Australia, itu juga boleh. Cuma please note bahwa kalau ngambilnya second semesternya di Australia, berarti otomatis fees-nya mengikuti yang di Australia. Itu aja. Ya, itu Bu Sriana.
Lanjut, ini untuk yang OSS, apakah ada program internship? Kalau ada, di semester berapa? Paid atau unpaid? Gitu. Ini yang di Australia ya? Untuk internship itu ada, yang tadi sempat saya singgung juga, salah satu keunikan kita juga hampir 80% program kita tuh ada work integrated learning, di mana work integrated learning ini memang melibatkan industri. Jadi tipenya salah satunya adalah internship, mungkin yang sangat dikenal kayak ada magangnya nggak gitu intinya. Cuman work integrated learning ini sebenarnya kan luas ya, bukan hanya dalam bentuk internshipnya sendiri gitu. Bisa aja dalam bentuk project yang dikasih sama industri, di manage sama manajer salah satu perusahaan. Itu juga bisa bentukannya kayak gitu ya. Jadi namanya bisa macam-macam gitu nantinya di bawah work integrated learning. Biasanya work integrated learning ini baru bisa diambil di tahun ketiga ataupun udah tahun kedua tapi semester terakhirnya, semester keduanya gitu. Karena kan student perlu punya foundation dulu baru mereka bisa ready untuk aplikasi dari apa yang sudah mereka pelajari. Dan untuk internship sendiri apakah dibayar atau enggak? Jawabannya adalah majority tidak gitu ya. Jadi most likely majority of the company itu mereka tidak memberikan bayaran untuk intern, cuman biasanya ada company yang mengconsider memberikan kayak transport fee gitu-gitu atau uang makan itu ada biasanya. Tapi untuk yang membayar biasanya ada tapi sangat sedikit. Jadi better kita biasanya advice ke student tuh tidak mengharapkan bayaran sih biasanya. Noted. Terima kasih, Miss Linda. Oke, semoga menjawab tadi untuk yang dari OSS terakhir. Oke, silakan. Saya masih sebenarnya ini sudah lebih sedikit 2 menit, tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh raise hand kalau misalnya mau langsung. Kita kasih waktu mungkin 2 menit sebelum kita akhiri. I think kayaknya belum ada pertanyaan lebih lanjut, jadi it's okay. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang memang baru terpikirkan, ingin ditanyakan baik ke Deakin College Jakarta ataupun Deakin University Australia, bisa ditanyakan melalui tim News Education. Ada saya, atas nama Farid, dan juga nanti dibantu dari tim Margareta di sini yang sudah hadir. Nanti akan kita forward inquiries-nya ke tim Deakin. Ya, karena memang sudah tidak ada lagi untuk sesi webinar hari ini, kita sudahi sampai di sini. Terima kasih yang sudah berkenan hadir di webinar kali ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya dari Yes Education. Thank you so much, Miss Rinda, Miss Reta, untuk waktunya. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Bye.